Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulia Putri Fatimah Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan latar belakang dari praktikum kali ini. Tujuannya adalah yang pertama untuk membuktikan persilangan monohibrid menurut Mendel dengan perbandingan 1:2:1 untuk rasio genotip dan 3:1 untuk rasio fenotip. Yang kedua, untuk membuktikan persilangan dihibrid menurut Mendel dengan perbandingan 9:3:3:1. Yang ketiga, menghitung X pangkat 2 untuk menguji data hasil pengamatan. Dan yang terakhir, menginterpretasi nilai X pangkat 2 setelah dibandingkan dengan nilai X pangkat 2 pada tabel. Latar belakangnya adalah pada tahun 1842, Mendel mulai mengadakan penelitian dan meletakkan dasar-dasar hereditas. Ilmuwan dan biarawan ini menemukan prinsip-prinsip dasar pewarisan melalui percobaan yang dikendalikan dengan cermat dalam pembiakan silang. Penelitian-penelitian Mendel menghasilkan hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Mendel melakukan persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda dengan tujuan mengetahui pola pewarisan sifat dari tetua kepada generasi berikutnya. Persilangan ini untuk membuktikan hukum Mendel I yang menyatakan bahwa pasangan alel pada proses pembentukan sel gamet dapat memisah secara bebas. Hukum Mendel I disebut juga dengan hukum segregasi. Mendel melanjutkan persilangan dengan menyilangkan tanaman dengan dua sifat beda, misalnya warna bunga dan ukuran tanaman. Persilangan dihibrid juga merupakan bukti berlakunya hukum Mendel II berupa pengelompokan gen secara bebas saat pembentukannya gamet. Persilangan dengan dua sifat beda yang lain juga memiliki perbandingan fenotip F2 sama, yaitu 9:3:3:1. Berdasarkan penjelasan pada persilangan monohibrid dan dihibrid, tampak adanya hubungan antara jumlah sifat beda, macam gamet, genotip, dan fenotip, beserta perbandingannya. Persilangan monohibrid yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan F2, yaitu 1:2:1, merupakan bukti berlakunya hukum Mendel I yang dikenal dengan nama hukum pemisahan gen yang sealel. Sedangkan persilangan dihibrid yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan F2, yaitu 9:3:3:1, merupakan bukti berlakunya hukum Mendel II yang disebut hukum pengelompokan gen secara bebas. Analisis dengan uji X pangkat 2 hanya dilakukan untuk perbandingan fenotipnya. Persilangan ini bersifat resiprokal, artinya penggunaan individu jantan dan betina dengan satu tanda beda tertentu dapat sesuka hati tanpa ada pengaruhnya dalam rasio fenotip generasi kedua atau F2. Dengan mengikuti secara saksama hasil percobaan Mendel, baik pada persilangan monohibrid maupun dihibrid, maka secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa gen itu diwariskan dari induk atau orang tua kepada keturunannya melalui gamet. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini, kami akan melakukan model perbandingan genetik menurut Mendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Muktiana Kusuma, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengenai persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat berbeda, di mana hukum Mendel pertama juga berlaku bahwa gen di dalam alel yang sebelumnya saling berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel gamet atau sel anak. Oleh karena itu, kita langsung cari tahu aja alat, bahan, dan cara kerjanya. Oke, kali ini kita pakai dua jenis kancing. Yang pertama ada warna merah dan yang kedua ada warna biru.
Di masing-masing mangkuk ini berjumlah 25 biji kancing. Untuk yang warna merah melambangkan sifat dominan, sedangkan yang warna biru melambangkan sifat resesif. Adapun di sini masing-masing kancingnya dilengkapi dengan garis berwarna putih, di mana garis berwarna putih ini melambangkan gamet jantan, sedangkan yang tidak memiliki garis berwarna putih melambangkan gamet betina. Baik, cara kerja yang perlu dilakukan pertama kali ialah kita menyatukan gamet jantan ke dalam satu wadah. Lakukan pula hal yang sama untuk gamet betina, kita satukan ke dalam satu wadah. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan pengambilan secara acak satu kancing dari mangkuk 1 dan satu kancing dari mangkuk 2, kemudian kita pasangkan dan kita akan mencatat macam dan jumlah fenotip serta genotipnya dalam bentuk tabel. Dengan cara yang sama kita lakukan terus sampai kancing-kancing dari kedua mangkuk ini habis terambil. Kita lakukan pengambilan acak ini dengan menutup mata. Selesai. Setelah itu kita bisa cari dan catat genotip serta fenotipnya. Sekian cara kerja praktikum monohibrid. Bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Rianti Triadara akan melakukan percobaan persilangan di hibrid. Alat bahan yang saya gunakan yaitu 2 wadah yang dilabeli jantan dan betina, lalu ada 4 macam warna kancing genetika. Kancing warna merah menunjukkan sifat dominan biji bulat, kancing hijau menunjukkan sifat dominan biji berwarna hijau, kancing berwarna ungu menunjukkan sifat resesif dari biji keriput, dan kancing warna ungu menunjukkan sifat resesif biji berwarna kuning. Kemudian, parental jantan yang bersifat dominan, yaitu berbiji bulat hijau, akan disilangkan dengan parental betina dengan sifat resesif, yaitu berbiji keriput kuning. Kemudian akan menghasilkan keturunan pertama atau F1 bersifat biji bulat hijau. Dan akan disilangkan kembali dengan sesamanya menghasilkan gamet sebagai berikut. Dari persilangan keturunan pertama dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan 2 yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari persilangan yang telah kami lakukan, yaitu pertama, persilangan monohibrid didapat genotip M besar dengan frekuensi 12 dan M besar M kecil dengan frekuensi 26, kemudian M kecil dengan frekuensi 12.
Lalu hasil fenotipnya yaitu merah didapat frekuensinya 38 dan biru didapat frekuensinya 12. Jadi rasio fenotipnya adalah merah berbanding biru sama dengan 38 berbanding 12, bisa diperkecil jadi 3,2 berbanding 1. Dan rasio genotipnya yaitu M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil menjadi 12 berbanding 26 berbanding 12. Kemudian untuk perhitungan chi-square bisa dilihat pada tabelnya atau perhitungan X2 pada persilangan monohibrid. Untuk fenotip merah dan biru pada observednya didapat 38 untuk merah dan biru 12 dengan jumlah 50. Kemudian pada ekspektasinya untuk 3/4, 3 itu didapat dari hukum Mendel 1 yang fenotipnya 3 berbanding 1, jadi untuk merah 3 dan untuk biru 1. Dan untuk 4-nya didapat dari jumlah merah dan biru. Jadi 3/4 dikali 50, 50 itu dari jumlah anakan merah dan biru. Dan menghasilkan 37,5. Lalu untuk fenotip biru 1/4 kali 50 didapat 12,5 dan jumlahnya 50. Jumlahnya harus sama dengan yang di atas. Kemudian untuk D sama dengan O dikurangi E. Jadi observed dikurangi ekspektasi. Tinggal kurangi saja, 38 dikurangi 37,5 sama dengan 0,5. Lalu untuk birunya 12 dikurangi 12,5 sama dengan minus 0,5. Kemudian untuk D kuadrat atau defisiasi yaitu 0,25 dan 0,25 untuk merah dan biru sama. Kemudian untuk X kuadrat ini didapat dari D kuadrat dibagi ekspektasi. Jadi 0,25 dibagi 37,5 untuk merah menghasilkan 0,006 dan untuk biru 0,25 dibagi 12,5 menghasilkan 0,2. Jadi untuk sigma X kuadratnya sama dengan 0,026. Lalu untuk hasil dari persilangan dihibrid bisa dilihat untuk fenotipnya bulat hijau dengan frekuensi 9, lalu bulat kuning dengan frekuensi 3, kemudian keriput hijau dengan frekuensi 3 dan keriput kuning dengan frekuensi 3, dan jumlah yang didapat yaitu 16 anakan. Kemudian kita bisa lihat pada tabel chi-square perhitungan yang X2-nya pada fenotip bulat hijau observasinya didapat 9, kemudian pada bulat kuning 3, keriput hijau 3, keriput kuning 1 dan jumlahnya 16. Kemudian pada ekspektasinya bisa dilihat 9/16 dikali 16, 9 ini dari jumlah bulat hijau sama dengan 9. Kemudian 3/16 dikali 16 sama dengan 3. Lalu untuk keriput hijau 3/16 dikali 16 sama dengan 3. Dan keriput kuning 1/16 dikali 16 sama dengan 3 dan jumlahnya 16. Dan untuk D sama dengan O dikurangi E nya hasilnya 0. Untuk fenotipnya semua hasilnya 0. Dan untuk defisiasi kuadratnya juga 0 dan jadi hasil X2-nya yaitu jadi 0. Pada persilangan monohibrid kami melakukan percobaan dengan satu sifat beda yaitu merah sebagai warna dominan dan biru sebagai warna resesif. Dan setelah dilakukan percobaan dapat perbandingan fenotipnya untuk merah berbanding biru yaitu 3,2 berbanding 1. Dan untuk genotipnya yaitu M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil didapat 12 berbanding 26 berbanding 12. Nah, dari hasil tersebut, dari hasil fenotip yaitu tidak sesuai dengan hukum Mendel. Karena ini merupakan penyimpangan hukum Mendel 1 yang rasio fenotipnya seharusnya 3 berbanding 1. Dan kita bisa lihat pada tabel chi-square, critical value pada 0,05 adalah 3,84 untuk DB sama dengan 1 dan hasil X2 yang didapat pada persilangan kami yaitu 0,062 sehingga
X2 kurang dari critical value, maka hasil yang diobservasi sesuai dengan perbandingan Mendel 3:1. Kemudian pada persilangan dihibrid, yang kami lakukan tidak terjadinya penyimpangan dari hukum Mendel karena rasio fenotip yang dihasilkan oleh kami yaitu 9:3:3:1 ini sesuai dengan hukum Mendel 2 yang mempunyai rasio fenotip 9:3:3 dan berbanding 1. Juga bisa kita lihat pada tabel chi-square. Critical value pada 0,05 adalah 7,82. Untuk dB-nya sama dengan 3 dan nilai X2 yang kami dapat adalah 0 sehingga X2 kurang dari critical value, maka hasil yang diobservasi sesuai dengan perbandingan Mendel yaitu 9:3:3:1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadila Nur Andani. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari percobaan hukum Mendel yang telah kami lakukan. Pertama, dari persilangan kedua hukum Mendel yang telah kami lakukan, didapat perbandingan genotip dan fenotip pada monohibrid masing-masing yaitu 1:2,1:1 dan untuk fenotip 3,2:1. Dari hasil yang kami dapat, mendekati hukum Mendel 1 di mana untuk monohibrid perbandingan genotip dan fenotipnya adalah 1:2:1 dan fenotip 3:1. Untuk menguji kevalidan data, kami lakukan dengan analisis chi-square, didapat sigma x kuadrat hitung kurang dari sigma x kuadrat tabel. Artinya, data persilangan yang kami lakukan sesuai dengan hukum Mendel 1. Kesimpulan kedua, persilangan dihibrid didapat perbandingan fenotipnya 9:3:3:1. Jelas bahwa perbandingan ini sesuai dengan hukum Mendel kedua untuk dihibrid. Kemudian, dalam analisis chi-square, sigma x kuadrat hitung kurang dari sigma x kuadrat tabel. Artinya, data persilangan yang kami lakukan juga sesuai dengan hukum Mendel kedua. Sekian, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam percobaan ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.